Bab 1256, Alam Dewa Tanah Terlarang. Patriark keluarga Luo di Alam Dewa muncul bersama Tyler dan banyak orang kuat dari klan Luo. Mereka yang berasal dari Alam Dewa memiliki kultivasi terlemah di Alam Dewa, dan yang terlemah adalah mereka yang bisa menyapu bersih baik alam abadi maupun fana. Selamat datang pemimpin klan. Franz dan anggota klan Alam Fana berlutut di tanah untuk menyambut pemimpin klan Alam Dewa. Tyler telah melampaui 3 alam Shinto dan mencapai alam kuasi kaisar. Aura di tubuhnya sangat menakutkan. Bahkan jika dia memancarkan aura secara tidak sengaja, itu seperti gunung raksasa yang menghancurkan semua orang. Julian juga merasakan tekanan yang sangat kuat. Menghadapi pria kuat dari alam dewa, dia bahkan tidak berani menunjukkan keberaniannya. Apakah ini pembangkit tenaga listrik tertinggi? Benar-benar menakutkan. Julian menarik napas dalam-dalam. Di depan, Tyler berhenti sebentar dan berkata, tanpa sopan santun, silakan bangun. Franz kemudian berdiri bersama Naomi dan anggota lainnya. Mata Tyler tertuju pada Naomi. Ditatap, Naomi juga merasa sedikit bersalah. Tyler membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, Naomi, tahukah kamu siapa yang bertunangan denganmu? Dia adalah satu-satunya garis keturunan Kaisar Klan Diming dan Patriark Muda Klan Diming. Beraninya kamu menolak, kontes macam apa akan merekrut pengantin wanita? Saat ditanyai, Naomi merasa sedikit tidak yakin. Meskipun dia jenius dari klan Luo, dia hanya dari dunia fana. Mereka yang turun dari alam dewa adalah mereka yang dipimpin oleh klan Luo. Status dan statusnya di klan Luo di alam dewa bahkan mungkin tidak sebanding dengan seekor anjing. Klan, pemimpin klan. Dia mengumpulkan keberanian dan berkata, saya belum pernah bertemu Mufan, dan saya tidak mengenalnya dengan baik. Naomi saya pasti orang yang jujur. Oh. Tyler tertawa dan berkata, bagus sekali, karena keberadaanmu, sekarang 3 dunia tahu tentang kontes merekrut pengantin. Naomi menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya, saya tidak dapat menahannya. Saya tidak ingin menikah secepat ini. Bahkan jika saya ingin menikah, saya masih harus menemukan seseorang yang saya sukai. Karena aku menyetujui kontesmu untuk mencari pengantin, aku tidak akan bertanya apapun. Tyler tidak berkata apa-apa lagi. Lalu, dia menunggu dengan sabar di sini. Protagonis hari ini bukanlah Naomi, tapi Mufan. Tyler sedang menunggu Mufan turun ke bumi. Setelah menunggu sekitar 20 menit, awan hitam muncul di langit. Awan hitam terus turun, dan akhirnya muncul di atas orang-orang Luo. Awan hitam menghilang, dan beberapa makhluk humanoid perlahan muncul, dan akhirnya muncul di area terbuka di depan. Pemimpinnya adalah Sidan, Kaisar Agung Klan Diming, diikuti oleh Mufan, dan kemudian ada beberapa orang kuat dari Klan Diming. Senior Sidan. Tyler mendekat dengan hormat di wajahnya. Meskipun dia adalah seorang kaisar semu, ketika menghadapi kaisar yang sebenarnya, dia tidak berani mengabaikannya sama sekali dan memanggilnya senior dengan hormat. Ya, Sidan mengangguk sedikit sebagai jawaban terhadap Tyler. Mata Naomi tertuju pada Mufan. Menurutnya, Mufan tidak jelek, melainkan tampan. Di kejauhan, Julian melihat Mufan dan mengerutkan kening, kenapa dia? Kenapa dia ada di sini? Apakah kalian saling kenal? Gary bertanya di samping. Ya, Julian mengangguk dan berkata, dia adalah satu-satunya garis keturunan Kaisar, Mufan, Tuan Muda Klan Diming. Saya pernah bertarung dengannya ketika saya masih di bumi. Kai tersenyum dan berkata, saudara Visser pasti menang. Julian mengangguk dan berkata, ya, saya menang karena keberuntungan. Sangat sulit untuk menang. Saya hampir kalah. Karena pertempuran ini, Mufan berjanji bahwa dalam 10.000 tahun, iblis dan monster tidak akan menyerang bumi atau melakukan apapun di bumi. Julian sedang berbicara tentang Mufan, dan Mufan sepertinya telah menyadari kehadirannya, dan tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Julian juga tersenyum padanya sebagai salam. Di sini, para jenius dari 3 alam berkumpul, serta beberapa ras besar di 3 alam. Bahkan klan Tianming membawa anggotanya, namun mereka bukanlah ketua klan, karena ketua klan Tianming telah membawa Evelyn ke alam semesta Mangmang untuk mencari Dharma. Melihat semua orang telah tiba, Tyler memandangi banyak makhluk dan mengepalkan tangannya. Naomi, anggota dunia fana klan kita, sedang berkompetisi dalam seni bela diri untuk mencari pengantin. Semua orang dipersilakan untuk datang dari jauh. Selama siklus hidup Anda kurang dari 100 tahun, Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi merekrut pengantin. Karena banyak sekali orang yang berpartisipasi, jika Naomi dibiarkan bertarung dengan semua orang, dia akan kelelahan. Ayo lakukan ini. Mereka yang mengikuti kompetisi pencaksilat untuk merekrut pengantin akan ada kompetisinya dulu. Masuk 10 besar, mereka bisa bersaing dengan Naomi. Pada akhirnya, mereka mengalahkan Naomi dan bisa menikahinya. Suara Tyler bergema. Banyak orang jenius yang menantikan pertarungan ini. Apakah Anda menikah dengan Naomi atau tidak adalah masalah lain. Jika Anda bisa menonjol dalam kompetisi ini, itu berarti Anda adalah makhluk paling menonjol di 3 alam dunia iblis dan yang memiliki potensi terbesar beberapa orang super kuat dan menjadi murid tertutup, maka dia benar-benar bangkit melawan rintangan. Mufan sama sekali tidak keberatan dengan hal ini. Alasan kenapa dia kembali juga karena permintaan Sidan. Terlebih lagi, dunia iblis adalah markasnya.
Ayahnya pernah menjadi pemimpin klan Diming, dan klan Diming adalah miliknya. Sekarang berada di tangan Sidan. Tujuan utama kepulangannya adalah untuk melihat situasi dengan jelas dan bersiap untuk mendapatkan kembali posisi pemimpin klan di masa depan. Mengenai siapa yang dinikahinya, itu tidak masalah baginya. Tyler melanjutkan, lokasi kompetisi ini ada di Alam Dewa. Di Alam Dewa, ada area terlarang yang disebut Pegunungan Molong. Ada tempat di pegunungan yang disebut Demon Abyss. Ada makhluk ajaib yang tumbuh di dekatnya Demon Abyss. Mo Lingyan, aturan kompetisi ini sangat sederhana. Jika kamu berhasil menemukan Mo Lingyan dan membawanya kembali, kamu akan menang. Mendengar ini, banyak orang kuat dari Alam Dewa mengubah ekspresi mereka. Sidan melirik Tyler, sedikit mengernyit, dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin menemukan Mo Lingyan di Pegunungan Molong? Ada apa? Apakah ada masalah? Tyler bertanya. Sidan berkata, tempat ini adalah tempat terlarang di dunia iblis. Bahkan jika seorang Shinto yang kuat pergi ke sana, dia mungkin tidak akan pernah kembali, apalagi beberapa makhluk yang bahkan belum memasuki negeri dongeng, atau baru saja memasuki negeri dongeng. Tyler berkata, klan saya, Naomi, memiliki potensi yang luar biasa. Dibutuhkan seorang jenius sejati untuk menjadi layak untuknya. Jika Anda adalah makhluk yang sangat beruntung atau diberkati oleh surga, maka Anda pasti akan kembali dengan selamat. Jika Anda takut kematian, maka jangan pergi. Mendengar ini, Sidan tidak berkata apa-apa lagi. Tyler memandangi orang-orang jenius yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan berkata dengan keras, jika kamu pergi ke Pegunungan Molong, kamu mungkin mati. Jika kamu takut mati, jangan pergi. Jika kamu memiliki kepercayaan diri dan ingin membuat keberuntungan, lalu pergilah. Suaranya terdengar. Di kejauhan, Julian bertanya, di mana sebenarnya Pegunungan Molong ini? Gary menggelengkan kepalanya, dia bukanlah makhluk dari dunia iblis, dia tidak memahami hal-hal ini. Kai berkata, tempat ini adalah tempat terlarang di Alam Dewa, penuh bahaya. Saya tidak tahu detailnya dengan baik. Saya hanya tahu bahwa meskipun Kaisar Semu pergi ke sana, dia mungkin mati. Mendengar ini, Julian menarik napas dalam-dalam. Jika Kaisar Semu pergi ke sana, dia mungkin mati. Jika dia pergi ke sana, dia akan mati dalam hitungan menit. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa pergi. Bab 1257, menuju ke Alam Dewa. Area terlarang di Alam Dewa terlalu berbahaya, dan Julian tidak ingin pergi ke sana. Tidak ada gunanya kehilangan nyawamu demi seorang wanita. Jika dia tidak pergi, bukan berarti makhluk lain tidak akan pergi. Bagi makhluk hidup lainnya, bergabung dengan klan Luo jelas merupakan kesempatan untuk bangkit melawan rintangan. Bahkan jika mereka tidak menikahi Naomi, selama mereka bisa hidup kembali, mereka akan diperhatikan oleh penguasa Alam Dewa. Selama Anda menunjukkan bakat yang cukup kuat, Anda bisa menarik perhatian Shinto yang kuat. Merupakan suatu keberuntungan untuk diterima sebagai murid oleh orang yang begitu kuat, jadi meskipun itu mengorbankan nyawa Anda tidak akan ragu-ragu. Di sampingnya, Kai bertanya, Saudara Visser, apakah kamu akan pergi? Aku tidak akan pergi. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, area terlarang di Alam Dewa terlalu berbahaya. Bahkan Kaisar Semu bisa mati jika dia pergi ke sana. Saya tidak ingin mengambil risiko demi seorang wanita. Oke. Kai tidak mengatakan apa-apa. Saya ingin melihatnya. Gary sangat tertarik dengan area terlarang di alam iblis. Dia berkata sambil tersenyum, semakin berbahaya tempatnya, semakin banyak peluang yang ada. Mungkin Anda bisa terbang ke langit jika kamu pergi ke sana. Julian memutar matanya dan mengingatkan, tidak ada gunanya kehilangan nyawamu demi seorang wanita. Lebih baik jangan pergi. Gary merentangkan tangannya dan berkata, tanpa diduga, jika kakak tertua mengatakan dia tidak bisa pergi, maka dia tidak akan pergi. Kemudian, Tyler membuka jalan menuju Alam Dewa. Semua makhluk hidup yang berpartisipasi dapat memasuki Alam Dewa melalui jalan tersebut. Alam Dewa, alam pertama dari 3 alam. Energi langit dan bumi di dunia ketuhanan berkali-kali lipat lebih besar dari energi di dunia fana. Di dunia fana adalah energi spiritual, di dunia abadi adalah energi peri, di dunia ketuhanan adalah energi ketuhanan, dan bahkan di beberapa tempat, energi leluhur adalah energi leluhur. Sebagian besar makhluk yang hadir berasal dari dunia fana dan dunia peri, dan belum pernah ke Alam Dewa. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk pergi ke Alam Dewa, ini jelas merupakan takdir yang menentang surga. Banyak makhluk telah melewati lorong kosong dan memasuki Alam Dewa. Mufan tidak segera pergi, tetapi berjalan menuju Julian, meliriknya, dan berkata dengan terkejut, Julian, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan datang ke dunia iblis. Julian tersenyum tipis dan berkata, sekarang bumi dalam keadaan damai untuk saat ini. Bencana ketiga di bumi belum muncul. Saya tidak ada pekerjaan di bumi, jadi saya datang ke dunia iblis dan berencana untuk berlatih beberapa, dan berusaha untuk meningkatkan kekuatanku sebelum bencana ketiga datang. Mufan memandang Julian dengan penuh semangat, terakhir kali di bumi, aku kalah darimu. Selama ini, kekuatanku meningkat. Kali ini, aku pasti akan mengalahkanmu. Julian menyerah sedikit dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan bertarung denganmu. Aku tidak tertarik pada Naomi.
Aku tidak akan berpartisipasi dalam kontes seni bela diri untuk merekrut pengantin. Aku juga tidak akan pergi ke pegunungan iblis, tanah terlarang di alam dewa. Mendengar ini, Mufan tampak menyesal dan berkata, jika itu masalahnya, maka aku tidak tahu kapan aku akan memiliki kesempatan untuk bertarung denganmu. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi, mengikuti beberapa orang kuat dari suku Diming untuk meninggalkan dunia fana dan pergi ke alam dewa. Kai juga melihat kepergian Mufan, sedikit mengernyit, dan berkata, Mufan ini tidak sederhana. Ini jelas tidak sederhana. Julian berkata, dia adalah satu-satunya garis keturunan Kaisar Agung. Ayahnya adalah mantan pemimpin klan Diming. Dia memiliki garis keturunan Kaisar Agung dan telah menguasai kekuatan magis dan rahasia teknik yang tak terhitung jumlahnya. Terakhir kali di bumi, aku bertarung dengannya. Butuh banyak usaha untuk mengalahkannya. Pertarungan ini adalah pertarungan paling parah sejak debutku. Aku kelelahan dan bertarung sampai aku tidak punya kekuatan tersisa di tubuhku. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Ayo pergi ke alam dewa untuk melihatnya. Gary berkata, bahkan jika kita tidak berpartisipasi, kita masih bisa pergi ke alam dewa untuk melihat-lihat. Ayo pergi. Julian mengangguk, dia juga ingin melihat kegembiraannya. Kemudian, mereka bertiga memasuki jalan yang dibuka oleh Tyler dan meninggalkan dunia fana. Setelah memasuki lorong, dia hanya merasakan kekaburan di depan matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di tempat yang asing. Tempat itu memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih, energi yang melimpah, dan udaranya dipenuhi dengan sangat energi leluhur yang kuat. Benar, itu energi leluhur. Tingkat energi tertinggi di langit dan bumi. Dikelilingi pegunungan yang bergulung-gulung, tepat di depannya terdapat sebuah bangunan, bangunannya tinggi dan megah, menjulang tinggi ke angkasa. Kai melihat sekeliling dan memperkenalkan sambil tersenyum, Saudara Visser, ini adalah markas besar klan Luo di alam dewa. Status klan Luo di alam dewa adalah salah satu yang terbaik, dan ini adalah keluarga super. Ya, Julian mengangguk dan berkata, ini benar-benar megah. Ini adalah alam dewa klan iblis. Ki leluhur di sini sangat agung. Bahkan jika ada garis leluhur di tanah suci klan Luo di dunia fana, tidak sebaik roh leluhur di sini. Benar, jangan lihat di mana tempat ini. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa. Setelah tiba di alam dewa, semakin banyak makhluk dari alam dewa yang muncul. Dalam keadaan normal, hanya mereka yang telah mencapai jalan ilahi yang dapat naik ke alam ilahi. Namun, masih ada beberapa makhluk dengan budidaya lemah di alam dewa. Oleh karena itu, dunia dewa tidak semuanya dipenuhi oleh orang-orang Shinto yang berkuasa. Selanjutnya, Tyler, pemimpin suku Luo, membuka sebuah lorong dan mengingatkan, jalan ini diteleportasi ke sekitar pegunungan Molong. Mereka yang percaya diri bisa pergi. Jika Anda takut mati, maka jangan pernah memaksanya. Godaan untuk menjadi menantu keluarga Luo terlalu besar. Ini cukup untuk menyebabkan banyak orang mengikutinya. Segera, ada makhluk yang menuju ke lorong itu. Semakin banyak makhluk pergi ke sana, bahkan Mufan. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas ketika dia melihat makhluk-makhluk ini mati satu demi satu. Naomi yang berada tepat di depannya melihat Julian. Melihat Julian tidak ada ekspresi kekecewaan di wajah cantiknya. Ribuan makhluk pergi ke pegunungan Molong, dan mereka yang tidak pergi untuk sementara ditempatkan bersama suku Luo. Klan Luo adalah salah satu ras terbaik di alam dewa. Tempatnya sangat besar dan dapat menampung banyak orang. Meskipun kekuatan Julian sangat rendah, dia diperlakukan dengan hangat ketika dia datang ke klan Luo. Dia ditempatkan di perkebunan terpisah. Ada beberapa pohon buah ajaib yang ditanam di sekitar manor. Ini adalah buah ajaib yang tidak ditemukan di dunia fana atau dunia peri, tetapi Julian tidak berani memetiknya. Julian untuk sementara tinggal di halaman lain. Malam itu, Julian sedang tidur di kamar, dan sesosok tubuh muncul dengan tenang di kamar. Julian bangun, menguap, berbalik dan bangun, dan ketika dia bangun, dia melihat orang itu berdiri di samping tempat tidur. Ah! Ini mengejutkannya, jantungnya berdetak kencang, dan butuh beberapa detik baginya untuk bereaksi. Melihat orang yang muncul, dia tidak lain adalah pemimpin klan Luo. Dia segera menyingkirkan kesalahannya, tampak hormat, dan bertanya, ternyata itu Patriark Luo. Saya terkejut, saya ingin tahu apakah Patriark Luo mendapat perintah ketika dia muncul di kamar saya. Menghadapi pria kuat setingkat Zuzu, menghadapi Kaisar Semu, dia sangat menghormatinya. Bab 1258, menyembunyikan kebenaran. Pemimpin klan Luo muncul di ruangan itu secara langsung, Julian tidak tahu mengapa dia muncul, tapi dia sangat menghormatinya. Tyler memandang Julian dan melambaikan tangannya, dan beberapa kata misterius muncul di telapak tangannya. Kata-kata ini menghilang ke sekeliling ruangan, membentuk formasi yang sangat ajaib. Melihat tingkah anehnya, Julian merasa waspada. Apakah orang ini mencoba membunuh seseorang untuk merebut harta karun itu? Julian memandang Tyler dengan waspada, sambil diam-diam berkomunikasi dengan Zuzu di rumah abadi. Kakak Zuzu, bantu aku. Namun Zuzu tidak menanggapinya. Julian merasa sedikit cemas dan terus memanggil Zuzu, tapi Zuzu tidak menjawab sama sekali. Tenang saja. Tyler berbicara,
dan dia memandang Julian, seperti seorang tetua yang memandang seorang junior, dengan ekspresi menyayangi di wajahnya. Julian menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, memandang Tyler, menyeringai, dan berkata, "Ketua Luo, apa yang kamu lakukan selarut ini?" Tyler duduk di kursi di ruangan itu, memandang Julian, dan memberi isyarat agar dia duduk juga. Julian lalu duduk. "Hah?" Tyler menghela nafas. Julian tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya. Tyler berkata, "Saya datang kepada Anda kali ini karena ada sesuatu yang ingin Anda lakukan." "Hah?" Julian memandang Tyler dengan tatapan bingung. Dia sama sekali tidak mengenal Tyler. Ekspresi Tyler menjadi serius dan dia berkata, "Aku ingin kamu pergi ke Demon Abyss." Lelucon yang luar biasa. Julian segera berdiri dan berkata, "Saya sama sekali tidak tertarik pada Naomi. Saya tidak ingin pergi ke Demon Abyss di Demon Long Mountains untuk mati demi seorang wanita." Tyler berhenti tepat waktu, menyela Julian, dan berkata, "Bisakah kamu mendengarkanku dulu?" Julian kemudian duduk dan memandang Tyler, menunggunya untuk melanjutkan berbicara. Tyler melanjutkan, "Pada zaman kuno, ada 7 alam di alam semesta ini, di antaranya alam manusia yang diwakili oleh bumi adalah yang terkuat. Ada banyak kaisar manusia, dan yang terkuat adalah penguasa alam manusia. Penguasa alam manusia disebut talisman. Dia adalah kepala para kaisar. Namun, ketika bencana datang, dia memperhitungkan bahwa dia tidak akan mampu selamat dari bencana tersebut, jadi dia memikirkan cara untuk menjebak dirinya sendiri di dunia iblis." Mendengar ini, Julian pun menjadi tertarik. Dia selalu tertarik dengan zaman kuno bumi, tetapi hanya sedikit orang yang memberitahunya. Baru sekarang dia tahu bahwa mantan penguasa bumi bernama Talisman. Tyler melanjutkan, "Iblis ingin mengikuti jalan surga dan menyerang bumi. Sebelum bumi diserang oleh iblis, iblis yang kuat merasakan jalan surga dan mengetahui bahwa pemimpin umat manusia terluka, jadi mereka pergi ke bumi, menangkap Talisman, dan ia terjebak dalam jurang iblis. Orang yang menangkap Talisman adalah mantan penguasa alam iblis. Dia juga pemimpin klan Tianming. Tak seorang pun kecuali dia yang tahu bahwa Talisman terjebak di jurang iblis. Sebenarnya, ini adalah rencana Talisman. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa menghindari masa-masa sulit. Dia menghancurkan kultivasinya dan menyebabkan kelainan di jalan surga. Baru pada saat itulah penguasa alam iblis merasakannya dan menangkapnya." Mendengar ini, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, lalu senior memanggil saya Mo Yuan, "Apakah ini ada hubungannya dengan Talisman?" "Ya." Tyler mengangguk dan berkata, "Zaman kuno telah berlalu. Era kiamat telah tiba, tetapi umat manusia telah menderita kerugian besar di zaman kuno. Selain itu, era kiamat tidak bersahabat dengan surga dan manusia. Ini adalah mimpi buruk umat manusia. Sekarang manusia telah kehilangan dominasinya. Ini seperti tumpukan pasir lepas, dan kita perlu menyelamatkan Talisman." Mendengar ini, Julian mengerti. Tyler ingin dia menyelamatkan Talisman. "Senior, kamu menganggapku terlalu tinggi. Itu adalah area terlarang di dunia iblis. Bahkan jika kamu pergi ke sana, kamu mungkin tidak dapat bertahan hidup. Jika aku pergi ke sana, aku mencari kematian. Terlebih lagi, itu adalah segel ditetapkan oleh kaisar. Bagaimana saya bisa memiliki kekuatan untuk memecahkannya? Saya tidak bisa melakukan ini untuk melepaskan talisman dari segelnya, jadi Anda harus mencari yang lain." Julian langsung menolak. Tyler memandang Julian dan berkata, "Kamu harus menyelesaikan masalah ini." "Kenapa?" Julian tampak bingung. Tyler berkata, "Karena tubuhmu dibentuk kembali oleh tubuh Kaisar Diming, dan kamu memiliki aura kaisar di tubuhmu. Kamu tidak akan berada dalam bahaya apapun saat pergi ke pegunungan Molong. Selama kamu temukan talisman dan bangunkan, dia akan memberitahumu apa yang harus dilakukan." Julian memandang Tyler. Dia bingung, bagaimana mungkin makhluk iblis begitu peduli untuk menyelamatkan kaisar manusia. "Senior, apakah kamu dari ras manusia?" Tyler mengangguk ringan dan berkata, "Suku Luo memang ras dari dunia iblis, tapi saya bukan. Saya disebut pengkhianat bumi. Saat itu, saya mengikuti pasukan dunia iblis dan kembali ke suku iblis dan bergabung dengan suku Luo. Setelah sekian lama, saya juga menjadi pemimpin suku Luo." Julian bertanya, "Biarkan saya menemukannya sekarang, apakah Anda tidak memberi saya petunjuk?" Tyler menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu talisman yang pernah disegel oleh penguasa alam iblis. Saya hanya tahu lokasinya. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Anda perlu memeriksanya secara langsung. Ingat, Anda harus menemukan talisman." Talisman pernah menjadi pemimpin umat manusia. Kekuatannya begitu besar sehingga dia bisa melintasi langit dan lautan dengan satu gerakan. Dia menghindari bencana dan berhasil selamat. Apa yang harus dilakukan umat manusia selanjutnya membutuhkan bimbingannya. Masih banyak orang berkuasa yang mengintai di bumi, tetapi orang-orang berkuasa ini tidak pernah muncul karena mereka kekurangan penelepon. Jadi, menemukan talisman sangatlah penting. Ini ada hubungannya dengan masa depan umat manusia. Tyler tampak serius. "Kalau begitu, aku akan mencobanya." Julian tidak punya pilihan. Demi masa depan umat manusia di bumi, dia harus pergi. Sekalipun itu berarti kematian, dia akan pergi. Selain itu, Tyler juga mengatakan bahwa dia adalah tubuh iblis dan memiliki aura kaisar agung.
Jika dia pergi ke Pegunungan Molong, dia tidak akan menghadapi bahaya dan tidak akan terjadi apa-apa. Dengan kata-kata Julian, Tyler merasa lega. Dia berdiri, menepuk bahu Julian, dan berkata, harapan umat manusia bergantung padamu. Julian memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia selalu mengabdi pada umat manusia sendirian. Sekarang dia tahu bahwa penguasa umat manusia masih hidup, dia juga memiliki harapan. Selama orang-orang kuat ini berdiri, dia akan santai dan tidak akan khawatir dengan bencana bumi. Tanpa penundaan lebih lanjut, Anda segera melewati jalan kosong menuju Pegunungan Molong, dan menemukan Kaisar Talisman ketika makhluk lain menemukan Molingian. Julian mengangguk. Setelah itu, Tyler menarik formasi, menampilkan tubuhnya, dan menghilang dari pandangan Julian. Julian duduk di kursi, mengeluarkan sebungkus rokok dari Immortal Mansion, menyalakannya, menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, saya harap tidak akan ada kecelakaan kali ini. Setelah merokok, Julian berdiri, membuka pintu, dan berjalan keluar. Begitu dia keluar dari halaman rumahnya, dia melihat dua orang mendekat. Ini adalah Kai dan Gary. Saudara Visser. Bos. Dua orang datang. Kai memandang Julian dengan bingung dan bertanya, apa, Saudara Visser akan keluar? Bab 1259. Kebetulan. Julian memandang Kai dan Gary yang muncul, mengangguk, dan berkata, baiklah, saya ingin pergi melihat Pegunungan Molong. Ah. Kai tampak kaget dan bertanya, kenapa, bukankah kamu bilang kamu tidak berencana pergi? Kenapa kamu pergi sekarang? Julian terkekeh dan berkata, Naomi sangat cantik. Setelah berpikir panjang, saya masih berpikir lebih baik mengambil risiko dan mencobanya. Terlebih lagi, Naomi adalah anggota ras super. Jika saya menikahinya, saya akan berhubungan dengan suku Luo. Saya memiliki hubungan yang kuat sehingga saya dapat memiliki pendukung yang kuat. Julian mulai bermain-main. Meskipun dia telah bersumpah dan berteman dengan Kai dan Gary, semakin sedikit yang kita ketahui tentang manusia di bumi, semakin baik, jadi kita tidak boleh memberi tahu mereka. Kai memandang Gary dan bertanya, apakah kamu akan pergi? Gary mengangguk dan berkata, pergi, kenapa tidak pergi? Julian berhenti tepat waktu dan berkata, kamu tidak boleh pergi. Pegunungan Molong sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan kamu hadapi jika kamu pergi ke sana. Siapapun yang pergi ke Pegunungan Molong dengan tekad untuk mati. Ya, kalian berdua pergi. Jika kalian menghadapi bahaya atau mengalami kecelakaan, kalian akan mendapat masalah. Julian tidak ingin Kai pergi bersama Gary. Karena Tyler berkata tidak akan ada bahaya jika dia pergi. Kai tersenyum dan berkata, kakak laki-laki tertua telah pergi, bagaimana mungkin kita tidak pergi sebagai adik laki-laki? Terlebih lagi, kakak laki-laki tertua saya memiliki keberuntungan yang besar. Saya yakin jika Anda mengikutinya, bahkan jika Anda menghadapi bahaya, Anda akan dapat menghindarinya. Ya, Gary setuju, mungkin akan ada keberuntungan besar. Kai dan Gary tahu ada bahaya, tapi mereka tetap berencana untuk pergi. Julian tampak getir. Dia benar-benar tidak ingin Kai dan Gary pergi bersama. Dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berbicara dan berkata, dua saudara, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya pergi ke Pegunungan Molong untuk sebuah misi. Anda juga tahu bahwa ini adalah akhir dari umat manusia. Kemanusiaan ingin bertahan hidup di akhir, sangat sulit untuk turun. Saya mengetahui bahwa ada cara untuk menyelesaikan akhir umat manusia di Pegunungan Molong, jadi saya ingin mencobanya. Julian menunjukkan kartunya. Namun, dia tidak banyak bicara. Kai dan Gary saling berpandangan. Mereka berdua mengangguk pada saat bersamaan. Kai berkata, dalam hal ini, kami tidak akan pergi. Kamu harus berhati-hati sepanjang jalan. Apapun yang terjadi, jangan pamer. Menyelamatkan hidupmu adalah hal yang paling penting. Julian mengangguk dan berkata, ya, saya tahu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Lalu, dia melompat dan muncul di udara. Klan Luo berada di tengah langit, dan lorong kosong masih ada. Tubuh Julian muncul di kehampaan dan menghilang ke dalam klan Luo. Di kejauhan, di luar istana yang megah, ada seorang pria berdiri. Dia adalah Tyler. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Julian yang akan pergi. Ada juga ekspresi serius yang langka di wajahnya, dan dia bergumam dengan lembut, saya harap Anda dapat menemukannya. Talisman, yang terjebak di Demon Abyss, membawa kembali berita itu. Setelah bergumam, dia berbalik dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Tapi Kai dan Gary masih berdiri di tempatnya. Keduanya melihat ke jalan kosong menuju Pegunungan Molong di udara. Gary bertanya, Saudara Dao, mengapa Anda mengatakan bosnya pergi ke Pegunungan Molong? Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang ini, tapi ini jelas bukan untuk Naomi. Mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di Pegunungan Molong. Lupakan saja, jangan pikirkan ini. Mari bersabar sekarang, menunggu Saudara Visser kembali. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling. Melihat tidak ada seorang pun di sana, dia berbisik, ketika Saudara Visser kembali dan kembali ke klan Luo di dunia fana, kita akan menemukan cara untuk mencabut pohon bodi klan Luo.
Aku menyukainya. Gary juga memiliki sentuhan kegembiraan di wajahnya. Keduanya tertawa bergandengan tangan. Pada saat ini, Julian telah memasuki bagian yang kosong. Bagian ini dibuka oleh Tyler dan distabilkan dengan formasi yang kuat. Itu tidak akan hilang untuk saat ini. Itu tidak akan hilang sampai semua makhluk yang pergi ke Gunung Panjang Iblis rentang kembali. Setelah dia memasuki lorong kosong, dia hanya merasa berada di sebuah lorong. Lorong itu lebarnya lebih dari 2 meter dan tinggi 3 meter, dikelilingi oleh simbol dan kata-kata misterius. Dia berjalan di lorong kosong selama sekitar 1 menit. Semenit kemudian, dia keluar dari lorong kosong dan muncul kembali di tempat yang aneh. Tubuhnya melayang keluar dari lorong yang kosong. Dia berdiri di kehampaan dan melihat sekeliling. Julian menemukan bahwa ini adalah pegunungan yang tak berujung. Pegunungan itu penuh dengan puncak yang menjulang ke langit dan beberapa pohon kuno yang tumbuh entah bagaimana bertahun-tahun. Pohon-pohon purba ini tebalnya ratusan meter dan tingginya puluhan ribu meter, dengan dahan dan dedaunan rimbun yang menutupi langit dan matahari. Langit dipenuhi awan gelap dan tak bernyawa. Di sekeliling, ada keheningan. Tidak ada suara sama sekali, kesunyian terasa mencekam. Apakah ini pegunungan Molong? Julian melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Itu benar. Sebuah suara datang dari cincin di jarinya. Ini adalah suara Zuzu. Zuzu berkata, ini adalah area terlarang di dunia iblis, Pegunungan Molong. Pegunungan Molong sangat luas, hampir tak terbatas. Kakak Zuzu, kamu akhirnya berbicara. Mendengar suara Zuzu, Julian merasa lebih nyaman dan berkata, saya pikir kamu pergi mundur. Zuzu berkata, tidak. Julian bertanya, saudari Zuzu, apakah Anda tahu Pegunungan Molong? Zuzu mengangguk dan berkata, di zaman kuno, saya datang ke sini bersama Kaisar Jinghong. Pada saat itu, Kaisar Jinghong pergi jauh ke dalam jurang iblis, mencari sesuatu, tetapi kembali dengan tangan kosong. Oh, sungguh, apa yang kamu cari? Zuzu berkata, demonik abis ada di zaman kuno. Rumor mengatakan bahwa ada warisan yang ditinggalkan oleh dewa leluhur di sini. Kaisar Jinghong secara tidak sengaja memperoleh token yang ditinggalkan oleh dewa leluhur ini. Dia ingin mendapatkan warisan dari dewa leluhur ini, tetapi dia kembali dengan tangan kosong. Mendengar ini, Julian menghela nafas lega dan berkata, karena Sister Zuzu telah berada di sini dan memahami tempat ini, maka saya dapat yakin. Anda pasti sudah mendengar tentang kunjungan Tyler kepada saya, bukan? Sekarang bawa saya mencari talisman. Ya, Zuzu di rumah abadi mengangguk dan berkata, saya tahu. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau diatur secara khusus oleh seseorang. Saya datang ke sini bersama Kaisar Jinghong saat itu dan tinggal di dalam Pegunungan Molong selama 3 tahun. 10.000 tahun yang lalu, saya masih mengetahui daerah ini dengan baik. Hari ini, beribu-ribu tahun kemudian, Anda membawa rumah abadi ke sini untuk menemukan talisman yang terperangkap. Zuzu mencapai tingkat kuasi Kaisar. Dia sudah bisa mengetahui rahasia surga. Tapi dia tidak bisa memahami semua ini dan hanya bisa menyalahkannya hanya karena kebetulan. Ini begitu mendalam sehingga Julian tidak mau memperhatikannya. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, saudari Zuzu, apa selanjutnya? Cahaya redup muncul dari cincin di jarinya, dan seorang wanita berpakaian putih muncul. Zuzu muncul dan berdiri di samping Julian. Dia mengenakan gaun putih. Dia sangat putih, kulitnya cerah, dan penampilannya sangat cantik. Dia melihat sekeliling, lalu menunjuk lurus ke depan dan berkata, pergi ke sini. Bab 1260, jauh di dalam Pegunungan Molong. Di bawah bimbingan Zuzu, Julian mulai bergegas menuju kedalaman Pegunungan Molong. Namun, Pegunungan Molong terlalu besar, dan level Julian terlalu rendah. Menurut kecepatan majunya saat ini, bahkan jika dia terbang selama beberapa tahun, dia tidak akan dapat mencapai area tengah Pegunungan Molong. Zuzu juga tidak menyukai kecepatan Julian yang terlalu lambat, mengerutkan kening dan berkata, kamu terlalu lambat, aku akan mengantarmu. Setelah mengatakan itu, dia pergi untuk memegang tangan Julian. Setelah menarik Julian, dia mengaktifkan kekuatan suci di tubuhnya dan dengan cepat terbang ke depan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Julian merasa waktu telah berhenti. Sebelum dia sempat bereaksi, Zuzu berhenti. Kenapa kamu tidak pergi? Julian bertanya. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari udara. Dia melihat ke depan dan melihat turbulensi spasial di kehampaan di depan. Banyak retakan muncul di kehampaan, dan setiap retakan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Setiap retakan di kehampaan begitu besar sehingga bahkan sebuah planet besar pun bisa tertelan. Ini adalah turbulensi luar angkasa. Zuzu berkata, ruang di sini sangat tidak stabil, dan turbulensi ruang sering terjadi. Bahkan orang kuat di atas jalan ilahi akan mati jika dia terjebak di dalamnya. Hush. Julian menarik napas dalam-dalam. Seorang lelaki Shinto yang kuat akan mati jika dia terlibat. Jadi para biksu yang pergi ke Pegunungan Molong kali ini untuk mencari Molingyan akan mendapat sedikit peluang lolos dari kematian hidup. Dia sangat khawatir dengan makhluk-makhluk itu. Terlebih lagi, udara di sini juga mengandung kekuatan kekerasan. Kekuatan ini cukup untuk merobek tubuh makhluk biasa, namun kekuatan kekerasan ini tidak menentu. Jika makhluk lain menghadapi kekuatan kekerasan ini, mereka pasti tidak akan selamat.
Hal ini berlaku bahkan untuk Mu Fan, kecuali dia memiliki kartu truf penyelamat nyawa yang kuat. Suara Zuzu terdengar, meski menakutkan, ini bukan apa-apa bagiku. Dia menarik Julian dan berjalan maju dalam kehampaan. Setelah mengambil langkah, Julian merasa bahwa dia dilindungi oleh kekuatan yang kuat, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Zuzu menariknya dan terus bergerak maju, melewati celah kehampaan. Segera, dia membawa Julian melewati aliran ruang yang bergejolak. Setelah menyeberang, Julian berbalik dan melihat aliran ruang yang bergejolak terus bergerak dan segera menghilang di area ini. Siuh. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini benar-benar berbahaya. Jika bukan karena kamu, bahkan tubuh iblisku tidak akan mampu bertahan di area ini. Zuzu mengangguk dan berkata, itu benar, jangan lihat di mana tempat ini. Bahkan jika Kaisar Semu pergi ke sana, dia akan berada dalam bahaya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan makhluk-makhluk itu. Untuk menikah dengan Naomi, meskipun aku tahu aku akan mati jika aku datang ke sini, tapi aku tetap datang. Julian berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, itu bisa dimengerti. Lagi pula, jika kamu bisa menikahi Naomi, kamu akan terbang ke langit, bangkit sepenuhnya melawan langit, dan mengubah takdirmu sepenuhnya. Bahkan jika kamu tahu kamu akan mati, kamu tetap akan datang. Zuzu tidak tinggal terlalu lama dan pergi bersama Julian. Daerah ini sungguh berbahaya. Ada juga beberapa formasi yang tersisa dari zaman kuno. Meskipun formasi ini tidak lengkap, mereka masih sangat mendominasi. Bahkan jika orang Shinto yang kuat menerobos dengan gegabah, dia akan mati dengan kejam. Sederhananya dan dengan Zuzu, semua bahaya ini dapat dihindari. Di bawah kepemimpinan Zuzu, Julian terus masuk jauh ke pegunungan Molong. Tiba-tiba Zuzu berhenti. Dia menarik Julian, dan tubuhnya jatuh dari langit dan muncul di pegunungan. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, saudari Zuzu, ada apa? Zuzu berkata, jika saya ingat dengan benar, kita sudah dekat dengan Demon Abyss. Di dekat Demon Abyss, ada formasi kuno. Formasi ini sangat ajaib, bahkan Kaisar Jinghong menghabiskan banyak waktu untuk itu memecahkannya. Saat itu, kekuatan saya masih sangat rendah dan saya tidak tahu bagaimana cara menghancurkan formasi. Meskipun Kaisar Jinghong meninggalkan beberapa informasi, formasi ini terlalu mendalam. Perlu waktu bagi saya untuk memahaminya. Selama periode ini, Anda harus menyerap energi pedang. Saat dia berbicara, dia memanggil energi pedang di rumah abadi. Energi pedang ini berwarna putih dan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Zuzu berkata, saya telah menekan kekuatan energi pedang ini. Sekarang Anda dapat menyerapnya. Energi pedang ini mengandung pedang tertinggi. Saat pemahaman Anda tentang pedang menjadi semakin mendalam, maka pedang ini akan menjadi kekuatan pedang energi menjadi semakin kuat. Julian melihat energi pedang di depannya. Energi pedang ini panjangnya 100 meter, seperti sambaran petir yang tergantung di depannya. Dia bisa merasakan energi pedang ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Memperbaiki, bagaimana cara memperbaikinya? Julian bertanya. Zuzu berkata, saya akan mengatur formasi waktu, dan Anda akan menyempurnakannya dalam formasi waktu. Namun, sangat sulit untuk menyempurnakan energi pedang ini. Pertama, Anda harus mencapai puncak tahap ke-9 untuk menjadi orang suci. Kedua, Anda perlu menggunakan energi pedang ini untuk meredam tubuh pedang tertinggi dan menanam benih pedang, sehingga Anda dapat menyempurnakan energi pedang ini dan mengolah ke surga dan bumi miliknya sendiri. Mendengar ini, Julian merasakan sakit kepala yang hebat. Badan pedang macam apa dan jenis pedang apa? Ini terlalu merepotkan. Dia tidak begitu mengerti, jadi dia mulai bertanya apa itu tubuh pedang dan apa jenis pedang itu. Zuzu pun menjelaskan dengan sabar. Julian mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengar penjelasan Zuzu, dia mungkin mengerti. Zuzu berkata, kamu sangat berbakat, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk mengolah tubuh pedang dan menanam benih pedang. Menurut dugaanku, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun bagimu untuk mencapai alam dharma. Mendengar ini, Julian terkejut dan berkata, apakah ini memakan waktu lama? Itu pasti, tapi saya akan menggunakan lebih dari satu formasi waktu untuk memungkinkan Anda berlatih dalam formasi waktu. Dalam formasi waktu, tidak ada cincin kehidupan. Cincin kehidupan didasarkan pada waktu di dunia luar. Ya, Julian mengangguk. Selanjutnya, Zuzu membuat formasi waktu. Dan dia juga mengeluarkan sebuah buku kuno dalam formasi waktu dan mulai mempelajarinya dengan serius. Julian mulai berlatih dengan serius, pertama-tama mencapai puncak tahap ke-9 menjadi orang suci. Bersambung.